Makanya terkait dengan penghasilan misalnya dari YouTube itu sendiri bisa halal, bisa haram. Oh iya iya. Wahai segala asosiruga, minta ilmu serta beramal. DAO Podcast Channel tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat DAO Channel podcast yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah hadir ya bersama kita sosok narasumber. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan biografi beliau ataupun biodata beliau. Jadi narasumber yang telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini, beliau adalah merupakan Ketua Majelis Akreditasi Dayah Aceh. Kemudian beliau juga merupakan sosok konsultan politik. Kemudian banyak aktif berkontribusi di media sosial dalam hal ilmu politik. Kemudian beliau adalah merupakan alumni Universitas Indonesia dalam jurusan Hubungan Internasional, dan dalam pendidikan pesantren atau pondok pesantren atau dayah, beliau menjadi alumni Dayah Malikus Soleh Panton Labu, dan kemudian Dayah Mudi Mekar. Dan kemudian telah hadir bersama kita Tengku Haikal Afifah. Apa kabar Tengku? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi Tengku, di pertemuan kita ini, alhamdulillah kita nanti akan berbincang, dan kita semua sahabat DAO ingin mendengarkan penjelasan yang nanti saya akan beritahukan temanya. Jadi Tengku Haikal alhamdulillah telah bersama kita di sini. Mudah-mudahan Tengku sehat selalu. Amin. Dan mudah-mudahan Tengku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Tengku, pada malam ini kita akan mendengar temanya yaitu pendapatan konten kreator dalam pandangan agama Islam. Seperti YouTube, AdSense dan sebagainya. Jadi hasil dari konten kreator itu Tengku. Mungkin kita semua sahabat DAO ingin mendengarkan ya penjelasan dari Tengku Haikal Afifah. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan dan doanya. Doa yang sama juga kami aturkan kepada kawan-kawan DAU. Ya. Channel DAU itu apa? DAU itu Discover Aceh Official. Oh ya. Oh DAO. Iya. Ya, jadi alhamdulillah atas kesempatannya, semoga juga kawan-kawan DAO Ya. sehat walafiat, Amin ya Allah. diberikan kesehatan dan umur panjang, Amin ya Allah. sehingga bisa terus berkontribusi untuk umat dalam hal penyebaran dakwah-dakwah ataupun konten-konten positif yang berkaitan dengan keumatan dan agama. Jadi terkait dengan persoalan apa tadi? Konten kreator. Konten kreator, Ya. betul sekali. Konten kreator ya. Jadi terkait dengan konten kreator itu sebenarnya karena saya sendiri kan konten kreator ya. Jadi boleh dong nanti di AU juga mempromosikan juga ya. Siap, insya Tapi nggak Allah. apa-apa, nanti kita balik promosiin lah. Kemudian terkait konten kreator itu sendiri atau pendapatan dari AdSense, baik itu AdSense YouTube atau blog misalnya atau web dan lain sebagainya atas nama AdSense. Yang pertama kalau saya lihat, kalau dari segi agama, YouTube itu sendiri ataupun website atau blog dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah wasilah. Wasilah perantara media. Nah, kalau dalam ilmu komunikasi sama, komunikasi itu adalah wasilah perantara media.
Sama juga seperti pisau. Seperti pisau sebagai wasilah, jika dia berada di tangan yang benar, di tangan emak-emak, di tangan umi-umi, maka dia akan menjadi positif. Setidaknya untuk digunakan untuk memasak bagi anak-anaknya, bagi suaminya dan lain sebagainya. Tetapi jika misalnya pisau itu berada di tangan yang salah, katakanlah pencuri, pembunuh dan lain sebagainya, maka itu akan menyebabkan efek negatif. Maka sama halnya dengan YouTube, AdSense ataupun blog, web dan lain sebagainya. Ini kalau dalam kacamata saya yang saya ketahui, ini adalah sebatas media. Di mana media ini menjadi wasilah. Nah, hukum terkait wasilah itu sendiri lil wasail, hukmul maqasid. Artinya wasilah itu dihukumkan dengan maksud tujuan. Maksudnya ya berarti ya. Jadi tujuan dari wasilah itu apa? Makanya terkait dengan penghasilan misalnya dari YouTube itu sendiri, bisa halal, bisa haram. Oh iya. Ataupun tidak mesti harus YouTube, bisa jadi website misalnya, ataupun blog dan lain sebagainya. Selama media itu dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan hal-hal yang dianggap melanggar syariat, itu tetap menjadi halal. Maka ada satu kaidah, itu saya lupa matan kaidahnya, tapi yang saya ingat itu sesuatu yang menyampaikan kepada halal atau kepada wajib, maka dia itu menjadi wajib. Artinya wasilah daripada wajib itu sendiri maka wajib. Begitu juga dengan hal yang haram, sesuatu yang menyampaikan kepada haram, maka wasilah itu juga menjadi haram. Misalnya sama seperti kita melakukan perjalanan safar. Kita sudah tahu perjalanan, tujuan, maksud daripada perjalanan kita itu kan ya katakanlah untuk ajeb lah misalnya kan. Hai dan jak Medan, misalkan ada depu. Memang jak tujuan jak Medan. Nyajak berapa saja kan? Oh boleh, nanti kita jadi sesekali. Tanah jak ke Medan. Memang tujuan untuk jak Medan katakanlah untuk menzina misalnya. Maka wasilah yang kita gunakan itu juga menjadi haram. Bahkan perjalanan itu sendiri menjadi haram. Karena maksiat ya? Karena maksiatnya gitu. Begitu juga misalnya saya ingat yang dijawab oleh almarhum Abuya Mudawali di dalam kitab Al-Fatawa beliau terkait pertanyaan seseorang yang menanyakan tentang sepak bola itu sendiri, bagaimana hukum sepak bola. Nah, di sini Abuya menjawab bahwa sepak bola itu sendiri menjadi haram ketika sepak bola itu menjadi wasilah. Menjadi wasilah dalam alat untuk penonton melakukan perjudian, alat untuk para pemain mengumbarkan aurat, alat untuk para supporter katakanlah dalam mendukung salah satu timnya itu menjadi keributan, provokatif dan lain sebagainya, sehingga menjadi haram. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat dari konsekuensi fikihnya bisa jadi menjadi haram muqayyad, haram yang memang berkaitan dengan perbuatan itu sendiri, di mana asalnya mungkin menjadi asalnya mubah dan lain sebagainya gitu. Jadi YouTube sendiri juga seperti itu. Nah, YouTube sendiri juga seperti itu, bisa menjadi halal dan bisa menjadi haram. Kalau konten-konten yang memang ditayangkan di dalam YouTube atau media-media yang lain, konten yang memang hate speech misalnya, hoax, penipuan, mengajak kepada hal-hal yang mungkar, kemudian mengumbar aurat dan lain sebagainya, maka YouTube itu sendiri menjadi haram. Ya. Begitu juga kalau YouTube itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat secara agama, untuk hal-hal positif, dakwah dan lain sebagainya, maka YouTube itu sendiri menjadi halal. Nah, dalam hal ini sebenarnya Indonesia sendiri sebagai sebuah negara hukum juga telah mengeluarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Setahu saya ini sudah lama masalah seperti ini. MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa tentang kebolehan dan
kehalalan ataupun keharaman daripada YouTube dan penghasilan dari YouTube itu sendiri gitu. Jadi tidak mesti YouTube, AdSense-nya juga seperti itu. Kalau misalnya dalam AdSense itu sendiri menampilkan kan dia iklan dia tuh. Iya, betul. Iklan. Dalam iklan yang ditampilkan oleh YouTube sendiri, konten daripada iklan itu juga mengajak kepada hal-hal yang haram, maka AdSense itu sendiri menjadi haram. Kecuali kita tidak bisa menghindari daripada iklan yang memang ditayangkan oleh YouTube itu secara otomatis misalnya. Karena memang mungkin tidak ada kontrak kerjasama, kita tidak ada pilihan untuk memilih porsi iklan seperti apa yang bisa ditayangkan di channel YouTube kita misalnya. Kalau misalnya kita memang tidak bisa menghindari itu, ya itu mungkin menjadi sah-sah saja. Akan tetapi kita harus tetap ingkar kepada konten-konten iklan seperti itu, sehingga penghasilan daripada AdSense itu sendiri menjadi halal. Makanya untuk capaian dari dari hasil AdSense itu sendiri juga, kalau di Indonesia itu sudah dikeluarkan fatwa juga, bisa untuk dikeluarkan zakat misalnya. Oh ya, bisa ya? Ketika mencapai nisab dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini masuk ke dalam kategori zakat penghasilan. Zakat penghasilan. Dalam fiqh kontemporer atau fiqh muasarah, zakat penghasilan itu misalnya seperti kata Syekh Wahbah, itu juga sama dihukumkan dengan zakat penghasilan. Misalnya zakat-zakat seperti itu. Jadi kadarnya juga sama dia. Dari penghasilan 2,5% diberikan kepada zakat, untuk diberikan zakat dalam setiap tahun apabila sudah sampai nisab. Gitu. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana dengan konten kreator atau penghasilan dari konten kreator, ya bisa jadi halal, bisa jadi haram. Oke, berarti maqasidnya ya? Ya, yang dilihat dia maqasidnya. Oke, Tengku. Jadi tadi Tengku banyak mengungkapkan dan menyebutkan kalimat wasail atau wasilah ya. Mungkin di teman-teman di sahabat Diau Podcast, mungkin di sini kita ada dari kalangan santri, kemudian ada dari kalangan mahasiswa dan kalangan milenial. Jadi mungkin mereka ini mungkin nggak tahu apa itu arti wasilah atau wasail. Mungkin wasilah itu perantara. Media bahasa kerennya. Oke. Gitu. Jadi sederhana seperti ini. Misalnya ada satu kaidah di dalam usul fiqh terkait dengan amar, perintah. Jadi amru bisyai, amru biwasailih. Oke. Ketika diperintahkan sesuatu, maka wasilahnya itu juga ikut diperintahkan. Jadi ada di dalam usul misalnya perintah terhadap sesuatu, maka juga menjadi perintah terhadap wasilah, terhadap media perantaranya. Katakanlah seperti sholat. Gitu. Nah, ketika kita diperintahkan sholat, maka wasilahnya juga menjadi perintah, menjadi wajib, yaitu wudu. Gitu. Nah, wudu di sini kan menjadi wasilah. Makanya hal-hal yang lain yang menyampaikan kepada wajib, maka wasilah itu menjadi wajib. Jadi perantara media yang membuat kita sampai kepada kewajiban itu, maka media ini wajib ada gitu. Nah, dalam hal ini ketika kita ingin berdakwah, katakanlah ingin menyampaikan keilmuan ataupun hal-hal lain yang bermanfaat di era 4.0 ya sekarang ya. 4.0. Jadi di era seperti saat ini ya sudah seharusnya para intelektual Islam katakanlah untuk sama-sama dan lebih giat dalam mengisi konten-konten dengan platform-platform digital yang bersifat positif. Karena kenapa? Karena kaum di luar ini sendiri sudah mulai menjadikan media-media ini sebagai sarana dakwah mereka itu sendiri, sarana untuk menyampaikan untuk menyampaikan hal-hal negatif, untuk mengkampanyekan hal-hal negatif, mengajak kepada zina dan lain sebagainya, sehingga kita juga harus mengkampanyekan, harus menjadikan media itu sendiri sebagai alat dalam mengkampanyekan hal-hal yang bersifat positif ataupun dakwah kepada
agama gitu. Oke. Jadi wasilah itu sendiri adalah media, perantara. Makanya dalam usul itu ada wasilah-wasilah yang wajib, juga ada wasilah-wasilah yang tidak wajib, tergantung dari substansinya. Seperti kaidah yang saya sampaikan tadi, amru bi syai' amru bi wasailih. Artinya perintah kepada sesuatu maka diperintahkannya juga wasilahnya, medianya. Nah, bagaimana dengan perintah-perintah yang lain misalnya? Ada juga perintah-perintah yang lain yang sifatnya itu terikat dengan zaman. Nah, misalnya seperti puasa. Ada juga perintah-perintah yang terikat dengan kemampuan seperti haji. Jadi haji menjadi wajib ketika kita mampu. Nah, walaupun dia sudah jadi perintah. Begitu juga puasa. Puasa menjadi wajib ketika kita sampai kepada bulan yang memang ditentukan untuk puasa. Begitu juga dengan zakat. Zakat menjadi wajib ketika sudah sampai kepada ketentuan untuk wajibnya zakat. Jadi tidak semuanya itu harus wasilah juga gitu. Jadi ada beberapa, kalau dalam usul itu ada beberapa jenis perintah sama dengan jenis larangan gitu. Nah, ada juga misal seperti amru bi syai' nahyu 'an diddih. Artinya diperintahkan sesuatu tapi pada hakikatnya itu dilarang. Ada. Contohnya? Ya, contohnya misalnya sama seperti kita saya lupa di dalam surat berapa itu dalam Al-Qur'an dan ayat berapa ketika diminta untuk makanlah harta anak-anak yatim misalnya gitu kan. Seingat saya seperti itu bunyi ayatnya. Tetapi pada hakikatnya itu adalah larangan. Sama seperti kita menyuruh anak kita kena biasa nyomak kujak gede kaja aju. Nah, kaja ajuan itu larangan. Itu sering itu. Itu bukan perintah. Itu bukan perintah. Artinya amru bi syai' nahyu 'an diddih, diperintahkan tapi pada hakikatnya itu larangan. Kan kita sering menemukan hal-hal seperti itu. Walaupun secara literal secara bahasa kita mendengarnya sebagai perintah, tapi di dalam agama ada juga hal-hal seperti itu yang sifatnya perintah tetapi hakikatnya itu larangan. Dia tersirat bahwa itu larangan. Jadi seperti itu. Nah, kembali ke topik kita tadi terkait dengan konten kreator atau penghasilan dari YouTube itu sendiri, dari AdSense itu sendiri bisa halal bisa jadi haram. Dalam hal ini dilihat adalah maqasidnya seperti apa. Oke. Kemudian ini kita akan mengajukan pertanyaan nih kan. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang pertama Teguh itu sudah terjawab tadi bahwa pandangan agama ya terkait dengan hasil konten kreator ini ada yang halal, ada yang haram ya. Bisa halal, bisa haram. Bisa halal, bisa haram. Oke, itu sudah terjawab. Kemudian kami ingin menanyakan adakah konten-konten tertentu yang diperbolehkan? Ya, seperti saya katakan tadi, konten-konten yang memang diperbolehkan itu secara agama ya tidak menyalahi kaidah-kaidah agama. Dalam hal ini yang bersifat positif. Na konten keunggau mupat supaya jadi viral dan lain sebagainya, supaya viewernya itu meningkat, supaya penontonnya banyak, ataupun ada juga yang sifatnya clickbait. Itu kan kalau istilah dalam dunia digital kita ya SEO lah ya kan. Jadi teknik-teknik seperti itu secara agama sebenarnya dilarang ya. Karena tidak sesuai dengan isi. Dalam agama dilarang berarti hasil didapatkannya itu haram. Karena memang ya katakanlah seperti konten mengkampanyekan judi. Misalnya itu marak tuh. Mengkampanyekan judi, menggunakan YouTube itu sendiri haram. Nah, ketika kita mengkampanyekan judi misalnya. Nah, hasil dari itu sendiri haram. Gitu. Jadi ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Jadi sama seperti tadi, maqasidnya seperti apa, sehingga wasilah yang digunakan itu menentukan bagaimana posisi hukumnya di dalam fikih. Jadi seperti itu. Ada konten-konten seperti itu yang memang diharamkan. Ada juga yang memang dihalalkan, dibolehkan. Ya seperti saya sebutkan tadi, ketika konten itu bersifat positif, diperbolehkan. Ada konten yang bersifat negatif, ya diharamkan.
gitu. Sama seperti seingat saya itu seperti musik juga. Musik juga ya. Cuma kalau dalam musik, kalau tidak salah saya itu dalam Ihya itu disebutkan 3 hukum musik. Iya. Ada mubah, ada sunat, ada haram. Oh iya, oke. Gitu. Jadi kalau kita ketika mendengar musik itu membangkitkan gairah kita untuk bermaksiat, itu haram. Itu mutlak haram. Oke. Itu kalau tidak salah saya di dalam Ihya itu ada dijabarkan. Nah, ada juga yang memang dibolehkan, ya itu tidak mempengaruhi kita, tidak mempengaruhi hati kita, tidak mempengaruhi kelalaian kita dan lain sebagainya. Ya itu sah-sah saja. Ada dengan musik kecoco mendengkan Hanya sebatas hilang sentuh mungkin ya. Nah, hai tiro ada 2 mereka. Ataupun yang memang ya bisa disunatkan ketika itu menjadi pembangkit kita melakukan ibadah. Cinta kepada Rasulullah Itu disunatkan. Begitu setahu saya di dalam Ihya Ulumuddin. Nah, begitu juga dengan sifat dari, kan musik itu wasail juga tadi. Iya, betul. Begitu juga sifatnya seperti konten. Ya. Ketika konten yang diproduksikan mengajak publik untuk melakukan kemaksiatan, maka ini menjadi haram. Sama seperti game juga seperti itu. Betul. Jadi ini semua wasail. Nah, ketika game misalnya mampu mengajarkan, mendidik, tidak mengedukasi kepada hal-hal yang bersifat positif, justru menjerumus publik ke sifat yang negatif, ya, itu menjadi haram. Itu menjadi haram ya. Hai nganta me engge anak mi wo itu mi pa mari minta lang ya haram jadi. Itu menak tadi, masya-Allah. Yo bakal aku pinyo jahitannya kan. Nah, film lagi anjir. Film CD miawai kan. Ya. Jadi hal-hal yang memang seharusnya menjadi diprotek sehingga mana yang memang dibolehkan oleh agama, mana yang tidak dibolehkan. Diprotek tadi. Ya, misalnya ada proteksi kalau di kita misalnya itu ada MPU. Itu tugas tugas dari negara itu sendiri. MPU sebagai sebagai instrumen negara bisa melakukan proteksi seperti ini. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau MPU kita setahu saya sudah ada proteksi seperti ini. Bahkan MUI juga sudah ada proteksi bagaimana YouTube dan lain sebagainya. Nah, TV juga seperti itu, siaran TV juga seperti itu. Jadi tidak harus mesti ke YouTube. Karena memang sifatnya itu adalah wasilah. Gitu. Oke, Tengku. Kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan yang ketiga nih. Adakah jahit tak pernah? Oke, ini berat dah. Hasilnya itu apakah ada riba di dalamnya? Nah, kalau riba di sini sebenarnya harus kita lihat konteks dari dia mendapatkannya seperti apa. Nah, ini penting. Cuman kalau bab riba ini sebenarnya untuk kita jabarkan ini agak panjang. Agak panjang ya. Jadi dalam bab riba itu sendiri ada ribayat misalnya, ada riba fadal, itu ada 4 ya. Seingat saya itu ada 4 jenis riba dan di sini berbicara riba kalau seingat saya itu yang pertama memang haram, yang kedua bukan bukan dilihat kerelaan, tetapi lebih kepada kepatutan dan kepatuhan terhadap hukum riba itu sendiri. Makanya terkait riba atau tidak ribanya di sini, kan kalau saat ini kita kebanyakan itu melihat riba itu publik ya, publik melihat riba itu misalnya lebih kepada pinjaman 1.000 bayar 2.000 misalnya. Ya betul. Ya kan seperti itu. Kalau di dalam fikih itu sendiri jenis ini kan jenis riba gharar. Nah, ada juga misalnya nanti riba yang sifatnya itu riba fatal. Gitu kan. Dilebihkan gitu. Makna dilebihkan ini dia ada barang yang nukutnya itu sama, misalnya misalnya yang dikategorikan sama itu emas perak gitu kan. Kalau kita lihat kalau uang itu sendiri juga dianggap sama dalam satu jenis dia. Jadi ketika misalnya
kita menukar emas dengan emas misalnya atau uang dengan uang kan sering itu Mbak Auroraya kan? Hai Auroraya, ilung perlepeng baru. Oh, ya. Mbak Auroraya ilung perlepeng baru lu tukar 100 ribe. Betul. Lebih 10 ribe. Tetapi waktu ilung tukar yang nejuk kan 100. Tetapi ikurung 10 ribe. 10 ribe nanggap publo daripada lun laki bunuh. Jadi konteks itu sendiri itu jadi haram. Jadi riba. Jadi riba ya? Kenapa tidak misalnya langsung dijual jasanya saja, jasa penukaran uang misalnya kan, sehingga ketika kita tukarkan 100.000, kita seharusnya juga diberikan dengan nilai yang sama. Gitu. Ataupun misalnya kita tukar beras misalnya. Ilung tukar beruh leung gurathan. Ilung tukar ngam beruh laga. Jadi kadarnya itu seharusnya sama. Harus sama. Ilung 10 kilo tukar je tak 10 kilo. Jangan mentang-mentang kalaga beruh gaknya, igaknya ngebi kurang kilo sedangkan beruh leung 10 kilo nyari bah. Jadi ketika bicara riba ini ada juga yang riba nanti dalam transaksi, ada juga yang di luar transaksi. Seingat saya itu nasiah, ada riba nasiah misalnya, kemudian ada ribayat, kemudian ada riba fadal, ada riba karat. Jadi persoalan dari konteks pertanyaan tadi terkait di dalam pendapatan YouTube itu sendiri, apakah ada riba atau tidak? Kita harus pelajarin dulu bagaimana konten itu mendapat monetize-nya seperti apa. Cuma kebetulan kalau saya kan pernah mendapat monetize, habis itu tidak lagi gitu karena kena strike ya. Jadi kalau kita lihat di sini hasil atau proses dari antara konten dengan si penyelenggara, yaitu pihak YouTube itu sendiri seperti apa, sehingga kita bisa lihat itu riba apa tidak. Gitu. Dan saya pikir ini butuh bab khusus untuk melihat substansi dari pendapatan YouTube itu sendiri. Tetapi kalau sekilas saya lihat tidak ada. Tidak ada ya. Karena ini lebih kepada kita menjual jasa kita atau menampilkan jasa kita, kemudian diberi dengan syarat tertentu, kita diberi imbalan atau dibayar. Karena nanti kan ada beberapa sebenarnya, tidak mesti harus pendapatan AdSense, bisa jadi endorse. Iya. Menjadi endorse-nya hal-hal yang negatif benar, haram ya. Jadi pendapatan dari YouTube itu sendiri nggak mesti harus AdSense itu, bisa jadi endorse gitu kan, bisa jadi ada kerjasama pihak ketiga misalnya. Jadi hal-hal seperti itu. Dan ini pertanyaan terakhir. Yang apa ya? Jadi dari penjelasan Tengku tadi itu saya rasa sangat gamblang ya. Sangat jelas bahwa hasil dari konten kreator itu seperti YouTube atau AdSense dan sebagainya, blog, bisa jadi halal dan bisa jadi haram, tergantung wasilah ya. Maqasidnya ya. Maqasid daripada wasilah itu sendiri. Karena wasilah. Hukum wasilah memang seperti itu. Iya ya, maqasidnya ya. Nah, jadi penjabaran yang Tengku bilang tadi itu memang semuanya dari ilmiah ya? Ya, memang setahu saya apa yang saya pelajari seperti itu. Ya. Kemudian dalam hal ini saya ingin langsung mendengar pendapat Tengku atau pandangan Tengku nih terhadap era digital yang seperti ini. Ya, boleh kita lihat di era seperti ini mungkin orang semua sudah pada berkreatif. Ya, kreatif. Jadi orang semua pada menyibukkan dengan gadget atau smartphone. Nah, bagaimana pandangan Tengku terkait dengan orang-orang yang memang aktif dalam sosial media kemudian mendapatkan penghasilan? Bagaimana menurut Tengku? Ya sah-sah saja. Ini lagi bagi pertanyaan benar. Jadi kalau pandangan saya sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Yang penting ada koridor-koridor syariat, ada rambu-rambu fikih, hukum, kemudian juga ada norma-norma adat. Misal kita di Aceh atau di wilayah-wilayah yang lain. Kemudian juga ada norma-norma hukum positif yang berlaku di negara itu sendiri yang tidak bisa dilanggar. Jadi hal-hal
hal-hal seperti ini, garis-garis seperti ini yang sebenarnya membuat batasan daripada setiap publik dalam menyongsong era digital itu sendiri ataupun era 4.0 seperti ini. Jangan nanti karena terlalu kreatif justru ada norma-norma, nilai-nilai yang dilanggar. Sehingga yang pertama menjadi mudarat bagi dirinya sendiri, juga menjadi mudarat bagi orang lain. Itu dia. Kedraw ya Hanji, pakai relah kau beliau. Jadi seperti saya sampaikan tadi, sah-sah saja. Karena memang kita tidak bisa. Ini kan sunnah. Artinya teknologi itu sunnah. Kita tidak bisa menghalau. Jadi tidak bisa hanjit dapeteun. Kan hanjit dapeteun, sehingga mau tidak mau kita masuk dan hidup di dalam era digital itu sendiri, dan kita juga harus siap dengan segala konsekuensi. Artinya seperti saya sampaikan tadi, ada rambu-rambu yang harus dijaga, ada norma-norma yang harus dijaga, etika, hukum dan lain sebagainya, sehingga ini membawa kemudaratan, membawa manfaat bagi kita dan dijauhkan dari kemudaratan bagi kita dan orang lain. Jadi seperti itu. Maka tidak mungkin, maksudnya hanya pakai HP yang gak ketirau ya kan seperti itu misalnya. Tinggal lautin. Artinya tidak mungkin kita tolak. Sedangkan kita sebagai makhluk sosial, kita butuh interaksi, butuh bermasyarakat, sehingga ada wasilah-wasilah, ada hal-hal yang memang tidak mungkin kita tinggalkan. Susah kau mana pakai HP, ada telepon, betul. Ya kan seperti itu. Betul. Ya sama seperti apa yang kita bicarakan ini. Iya, betul. Nyoka wasilah. Mita pegah haba ada wadah ganji bawa orang kopi sih. Sedangkan ini kan perlu ditayang misalnya, supaya lebih banyak khalayak yang tahu, gitu kan. Di samping mungkin ya kan DAO ingin dapat AdSense misalnya. Ya kan tidak apa-apa. Selama memang pendapatan, kemudian cara mendapatkan dengan hal-hal yang memang tidak melanggar agama, ya sah-sah saja. Makanya sering saya katakan ke teman-teman, Islam itu hadir sebagai agama yang up to date. Bahkan dia melampaui masa yang dimana masa ini kita belum hadapi gitu. Nah, Islam, agama kita itu sendiri sudah mempersiapkan, sudah menganalisa, kemudian sudah memberikan jawaban jauh sebelum pertanyaan dan masa itu datang. Makanya agama kan tidak kaku. Pada prinsipnya kan Islam itu mudah. Drone medang ini kadang-kadang ada susah, ya kan? Begitu. Jadi tidak mungkin kita menolak, karena memang kondisi seperti ini, zaman seperti ini adalah sunnah yang memang harus kita hadapi dengan segala konsekuensi. Yang penting nilai-nilai agama, nilai-nilai syariat, norma-norma syariat, hukum dan lain sebagainya, ini menjadi patokan dalam menjaga diri kita dan keluarga kita, sehingga tidak terjerumus, tidak terjebak ke hal-hal atau konten-konten atau perbuatan-perbuatan yang memang bisa menyeret kita ke dalam kemungkaran. Saya pikir seperti itu. Allah. Alhamdulillah, sahabat DAO Podcast Channel dimanapun berada, alhamdulillah ini sangat penting ya, kita melihat video ini, kemudian sangat penting bagi kita untuk mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh guru kita, yaitu Tengku Haikal Afifah, bahwa di zaman teknologi ini, di zaman smartphone ini, gadget ini, kita semua banyak daripada kita itu yang memang kita aktif mungkin dalam dunia content creator ya. Kemudian itu semua bagaimana dengan kita ya, bagaimana dengan kita menggunakan content creator itu, bagaimana cara kita memasarkannya. Kalau kita pasarkan yang negatif, maka negatif pula yang didapatkan. Kemudian kalau yang kita pasarkan itu positif, memberikan warna yang harum ataupun warna yang indah, seperti berdakwah mungkin di media sosial, baik itu di YouTube atau sebagainya, mungkin hasil yang didapatkan juga insya-Allah halal. Kemudian Tengku Haikal Afifah, untuk statement yang terakhir, mungkin
sahabat DAO ingin mendengarkan statement terakhir, mungkin ini motivasi lah untuk kita semua. Motivasi untuk kita semua. Mungkin silakan. Seperti saya sampaikan tadi, silakan kita memang harus mempergunakan media-media, khususnya platform-platform digital itu sebagai sarana untuk kebaikan, menyebarkan kebaikan, memperluas kebaikan, menyebarkan nilai-nilai agama, hal-hal positif, mengajak orang-orang untuk berbuat hal-hal positif, sehingga dunia digital itu tidak dihiasi oleh para konten kreator ataupun orang-orang yang memang larut di dalam hal negatif atau yang melanggar norma-norma syariat atau yang melanggar norma-norma agama, sehingga kita penguasaan media kita ini dikalahkan oleh para konten kreator yang memang mencari uang dengan membuka aib orang lain, kemudian dengan menyebarkan berita palsu, menyebarkan fitnah dan lain sebagainya, sehingga dengan kehadiran kita para konten kreator yang berafiliasi dengan nilai-nilai positif, maka ini menjadi lebih penting sehingga kita mampu mengkanter ataupun menghilangkan katakanlah ataupun setidaknya memberi informasi-informasi yang seimbang sehingga umat publik tidak menyesatkan di dalam menerima suatu informasi. Saya pikir seperti itu, dan kita harus memang menerima kondisi seperti ini untuk ikut masuk bersama-sama berjuang di dalam platform media sehingga kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain di samping diri kita sendiri, dan itu bisa dinikmati oleh orang banyak dibandingkan dengan konten-konten yang bersifat negatif dan mengajak kita kepada hal-hal yang berbau maksiat ataupun negatif. Saya pikir seperti itu. Jadi sudah selayaknya anak-anak muda, kawan-kawan muda gitu untuk masuk ke dalam dunia konten kreator. Ya tidak mesti harus dengan platform YouTube. Saya pikir bisa dengan Instagram, bisa dengan Facebook gitu. Intinya apa yang ingin disampaikan di dalam platform-platform itu sendiri bisa memberi warna positif bagi orang awam, bagi khalayak ramai, sehingga hal-hal negatif itu tidak tersalurkan ataupun dibatasi. Karena saya lihat kalau dari media itu sendiri kan, kalau di era digital ini kan bicaranya itu algoritma. Betul. Jadi dengan banyaknya konten-konten positif, otomatis akan terbiasa muncul di layarnya itu ya konten-konten positif. Nah, maka dari itu kawan-kawan muda itu harus mengisi media-media ini dengan hal-hal yang bersifat positif, tidak melanggar norma syariat, sehingga mampu membawa manfaat bagi dirinya dan orang lain. Saya pikir seperti itu. Jadi kalau menganggap ini hanya sebatas media semata, kemudian kita tidak ikut berperan di dalamnya dalam menyebarkan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, saya pikir ya nonsens. Nah, saya pikir seperti itu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Tengku Haikal Afifa yang telah hadir di tempat kami, memberikan banyak ilmu ya untuk kami di sini dan untuk sahabat DAO Podcast Channel. Mudah-mudahan Tengku Haikal sehat selalu. Amin. Mungkin berikut pertemuan terakhir kita. Tengku Haikal, makasih banyak atas waktunya, dan kemudian kepada sahabat DAO Podcast Channel yang sudah menonton ataupun yang belum menonton, yang sudah subscribe, tetap selalu ikuti kami dan tekan tombol loncengnya, dan yang belum subscribe, di-subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih banyak Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.